Roh Kudus bekerja di tempat ini.
Memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kau siapkan setiap kami Tuhan. Kau siapkan setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Untuk masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tinggal tetap Tuhan dalam keluarga kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi terang kami. Engkaulah yang menjadi pelita kami. Engkaulah yang memimpin keluarga kami, memimpin hidup kami. Kami bawa Tuhan keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Pulihkan Tuhan keluarga kami. Pulihkan hidup kami, pulihkan kami satu persatu Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya Bapa. Untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menjadi tanah yang lembut, yang subur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap benih firman yang ditabur itu Tuhan bertumbuh Tuhan di setiap kami Bapa. Kami luaskan Tuhan, Engkau yang mengambil kendali atas tempat ini, atas ibadah hari ini Tuhan, atas firman-Mu sebentar dibagikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu hari yang indah jika kita semua kembali bisa beribadah. Ya, di dalam segenap persoalan kehidupan kita, ya apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kita, biarlah terus kita berharap kepada Tuhan. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan berjalan di dalam kebenaran sendiri, tetapi berjalanlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita, di kehidupan di dalam keluarga kita. Amin, saudara. Pagi dan siang hari ini kita akan belajar selama 1 bulan, dari mulai hari ini sampai akhir bulan. Ya, kita akan belajar apa arti dari kehidupan keluarga Kristen. Ya, banyak keluarga. Ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen ya. Dan saya mau bertanya sebelumnya, berapa banyak di antara kita yang sudah berkeluarga saat ini? Boleh angkat tangan. Yang sudah berkeluarga ya. Masih ada pasangan ya, masih ada anak, masih ada istri, ada suami. Yang masih single boleh angkat tangannya. Boleh tinggi-tinggi yang masih single. Yang masih single enggak apa-apa. Yang masih single, anak-anak muda biasanya yang masih single ya. Ya orang tua kan yang udah single itu lain ya, tapi yang masih single ya. Jadi firman ini bukan cuma untuk tentang keluarga, itu bukan cuma untuk yang sudah berkeluarga, tapi juga firman ini boleh didengar oleh anak-anak muda. Karena apa? Semua berhubungan. Anak muda juga bagian daripada keluarga, betul? Ya. Kita yang sudah berkeluarga hari ini bisa berkumpul bersama, apalagi kalau datang suami istri dengan anak-anak, wah luar biasa. Ya itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam keluarga. Ya bahwa kita tidak terpisah-pisah tetapi tetap bersatu di dalam keluarga. Kita baca saudara di dalam Roma 14 ayat 19, kita bangkit berdiri. Ya mari kita semua buka Roma 14 ayat 19.
Apa yang kita bisa temukan dari firman Tuhan ini? Sudah dapat semua, saudara? Oh, sudah dibuka ya. Yuk kita sama-sama baca dengan sungguh-sungguh dan pahami dengan pikiran dan akal sehat kita. Sekali lagi, 1 Roma 14 ayat 19, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi kita baca ya, 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Terima kasih, silahkan duduk. Apakah saudara bisa menangkap perkataan daripada firman ini? Karena firman ini berkata adalah, mari mengejar. Mengejar apa? Mengejar apapun yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk membangun. Nah, hari ini kita belajar tentang keluarga. Apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga kita? Apa yang berguna untuk membangun keluarga kita? Apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin ada yang berpikir uang. Punya uang bisa damai sejahtera. Enggak khawatir. Punya uang bisa membangun keluarga. Bisa bangun rumah, bisa bangun ini, bisa bangun itu. Mungkin itu yang ada di pikiran kita. Apalagi? Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengungkapkan kepada kita, apapun yang mendatangkan damai sejahtera. Apa ini? Kalau itu tadi bersifat materi, tetapi kita mau melihat bahwa keluarga Kristen bukan hidup oleh perkara materi semata. Bukan tidak boleh punya materi. Tetapi perkara keluarga Kristen harus dibangun di dalam hal-hal yang rohani. Kalau keluarga Kristen, kita semua mengabaikan perkara rohani di dalam hidup kita, di hidup suami, di hidup istri, di hidup anak. Kalau perkara rohani ini diabaikan, maka keluarga kita tidak akan menjadi keluarga yang kuat. Tidak menjadi keluarga yang sehat, tidak menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin secara materi kita berkelimpahan, tapi dengan materi apakah bisa mendatangkan damai sejahtera? Coba pikir, apakah materi kita bisa mendatangkan damai sejahtera? Banyak orang kaya, tapi hidupnya juga tetap sendiri-sendiri, suami urusannya sendiri, istri urusannya sendiri. Orang tua juga nggak tahu tuh anak ada di mana, sedang sama siapa, bagaimana anak kita. Semua masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Karena semua berpusat pikirannya hanya kepada materi. Suami mengejar materi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Istri mengejar materi karena melihat ada kekurangan suami di dalamnya. Sehingga kita lupa memperhatikan anak-anak kita. Kita lupa memperhatikan istri kita. Kita lupa memperhatikan suami kita. Damai sejahtera tidak bisa didapatkan oleh cuma karena mengejar hal jasmani atau materi. Damai sejahtera hanya dapat dicapai tatkala kita mulai berpindah fokusnya kepada masalah rohani. Saudara dan saya, keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, umat-umat pilihan, ya, sudah memperingati Jumat Agung
memperingati Paskah. Kita percaya bahwa kita menjadi orang-orang tebusan pilihan Tuhan. Kita menjadi umat-umat pilihan sorga. Dan kita adalah orang yang firman Tuhan katakan kita adalah imamat-imamat yang rajani. Umat-umat kepunyaan Allah. Tetapi sekarang hari ini tengok keluarga kita. Bagaimana keadaan keluarga kita yang sesungguhnya. Bagaimana keluarga kita hari ini? Kita yang mungkin sudah jadi opa oma, ya mungkin pasangannya sudah enggak ada. Perlukah saya memperhatikan keluarga saya lagi? Pasangan saya sudah enggak ada. Masih perlu. Perhatikanlah anak cucu mantu kita. Saudara yang menikah masih memiliki pasangan, memiliki anak. Perhatikanlah. Apakah kita sungguh memperhatikan keluarga kita hari-hari ini? Kita yang masih suami istri belum punya anak. Adakah patut kita memperhatikan hal-hal cuma materi belaka, kesenangan belaka? Masih enak lah, masih cuma berdua pasangannya, kita mau jalan-jalan, kita mau apa ini. Kehendaknya masih kehendak sendiri. Tetapi saudara, kehidupan Kristen yang Tuhan rancangkan pada mulanya adalah bukan untuk kesenangan kita. Bukan karena pilihan kita. Keluarga Kristen Tuhan bentuk adalah untuk hidup di dalam kehendak Bapa. Keluarga Kristen yang Tuhan rancangkan dan Tuhan bentuk antara istri dan suami yang dipersatukan di dalam Kristus, bukan tidak mempunyai maksud dan tujuan. Tuhan mau kalau keluarga Kristen hari ini saudara dan saya dibentuk, diikat dalam tali pernikahan. Tuhan punya tujuan yang mulia bagi setiap keluarga kita. Dia mau saudara dan saya yang sudah dipersatukan dalam pernikahan dengan anak-anak kita. Menjadi keluarga-keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang berpusatkan pada Kristus. Tuhan mau bahwa keluarga Kristen hidup, menghidupi firman, menghidupi Kristus di dalamnya. Kristus menjadi pusat, Kristus menjadi landasan. Yesus menjadi dasar di dalam keluarga kita. Bukan yang lain, bukan keinginan kita, bukan hal-hal dunia yang membentuk kehidupan keluarga Kristen. Tapi keluarga Kristen dibentuk Tuhan, supaya Tuhan menjadi raja di dalam keluarga. Supaya dia menjadi dasar dan fondasi keluarga yang membentuk kita di dalam hidup dalam kasih, di dalam persaudaraan yang teguh, di mana keluarga bisa dibentuk, saudara dan saya, istri, anak, semua bisa dibentuk karakternya di dalam keluarga. Supaya di dalam keluarga juga beroleh berkat daripada Tuhan. Melalui keluarga saudara dan saya, suami, istri, dan anak-anak diberkati Tuhan. Jadi fokusnya adalah untuk supaya kehendak Tuhan dinyatakan di dalam keluarga kita semua. Fokus utamanya bukan bagaimana saya mengatur keluarga saya. Bagaimana saya membawa keluarga saya, menjalani keluarga saya. Bukan. Keluarga Kristen harus mempunyai fokus yang utama. Untuk apa? Supaya keluarga saya hidup seturut kehendak Tuhan. Bukan kehendak suami, bukan kehendak istri. Coba bayangkan kalau saudara, suami dan istri berasal daripada keluarga yang berbeda. Punya latar belakang keluarga yang berbeda. Punya adat istiadat yang berbeda.
punya cara hidup keluarga yang berbeda, kemudian dipersatukan. Bayangkan kalau kita tidak punya landasan, kita punya dasar, kita tidak punya fondasi, kemudian kita menikah. Apa yang jadi dasar kehidupan keluarga kita? Banyak orang yang berperilaku tidak benar di dalam keluarganya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak hidupnya hancur. Banyak hidupnya morat-marit. Banyak hidupnya tidak punya tujuan. Yang penting saya sebagai suami bisa memenuhi nafkahi, sudah. Kalau punya duit lebih, siapa tahu lirik-lirik yang lain punya yang kedua. Punya duit lebih lagi siapa tahu. Yang penting kan keluarga pertama udah. Saya bisa punya keluarga kedua. Itu saudara. Sama yang istri juga. Kalau hidupnya tidak ada di dalam landasan fondasi Kristus, dan hidupnya cuma mau kehendak sendiri, biarin amat suami gue pergi, dia kerja. Daripada gue di rumah nganggur, gue bisa hidup dengan teman-teman, punya gaya hidup sosialita. Sekarang main apa tuh? Arisan. Ngumpul dengan teman-teman, kongkow kiri kanan. Dah, suami pulang, gue juga sebelum suami pulang, gue udah pulang. Anak, ya udah gede lah, gimana lagi lah, ada pembantu. Tidak punya tujuan di dalam keluarganya. Ya keluarga yang penting asal jalan lah, asal sehat. Asal nggak cekcok, asal semua kelihatannya baik-baik, udah cukup. Tapi Tuhan tidak mau sekedar begini. Sekali lagi saudara dan saya dipanggil menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat kerajaan. Cara hidup keluarga Kristen harus memenuhi standar kerajaan sorga. Kalau hari ini standar kehidupan keluarga kita belum mencapai standar kerajaan sorga, kita harus kejar. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang berguna untuk membangun. Jadi hari ini kalau hidup kita masih, pernikahan kita, keluarga kita masih dalam kehendak kita sendiri, pengaturan kita sendiri, firman Tuhan katakan kita harus mengejar. Amin. Mengejar. Karena ini firman Tuhan. Kalau hidup sendiri tanpa firman Tuhan, enggak pernah akan ada yang namanya damai sejahtera. Yang adanya cekcok melulu. Saling silang pendapat melulu. Saling merasa gue benar sendiri. Suami benar sendiri, istri benar sendiri, anak benar sendiri. Bagaimana bisa mendatangkan damai sejahtera? Kalau di dalam keluarga banyak perbedaan, banyak pendapat, banyak konflik, banyak masalah. Hari ini belum selesai, timbul lagi yang baru, timbul lagi yang baru. Belum selesai masalah keuangan, belum selesai masalah mengurus anak, belum selesai masalah ekonomi, belum selesai masalah pekerjaan, belum selesai mengenai hubungan-hubungan. Banyak saudara yang tidak terselesaikan di dalam keluarga-keluarga yang tidak berlandaskan kebenaran firman. Tetapi kalau hidup kita orang-orang Kristen berharap dan hidup di dalam iman percaya kepada Kristus, keluarga Kristen punya tujuan, punya maksud membawa Kristus di dalam rumah tangga, menjadikan Kristus raja, menjadikan Kristus pemimpin, menjadikan Yesus pengambil keputusan di dalam setiap keluarga kita, setiap persoalan kita, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang kuat. Karena ada Kristus, ada Yesus. Keluarga Kristen tidak bisa terlepas daripada Kristus. Kalau kita coba melepaskan diri dari Kristus, tidak ada damai sejahtera.
Keluarga kita tidak terbangun. Sekali lagi percekcokan, ketidaksesuaian banyak terjadi. Tapi kalau saudara dan saya, suami dan istri, anak-anak semua sepakat bahwa kalau keluarga saya mau hidup, fokusnya adalah memenuhi kehendak Tuhan. Kalau maksud saya keluarga ini dibangun Tuhan, dibentuk Tuhan, Tuhan punya maksud bagi keluarga saya supaya Kristus jadi raja, supaya Tuhan jadi raja, supaya Tuhan jadi penguasa di dalam keluarga saya, di dalam hidup saya, setiap kita, suami, istri, anak. Kalau kita semua sepakat, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang diperkenan Tuhan. Kalau ada di dalam doa, di dalam persekutuan, kita memegang firman menjadi landasan fondasi keluarga kita, kebenaran Tuhan dinyatakan dan kita lakukan di dalam hidup kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sehat. Hari ini bagaimana keluarga kita? Sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita berpikir sama-sama, bagaimana hari ini keluarga kita? Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Kristus harus menjadi pusat di dalam kehidupan keluarga kita. Harus Christ-centered. Yesus harus jadi center, Yesus harus jadi pusat kehidupan keluarga kita. Tanpa itu kita nggak punya fondasi apa-apa. Kalau hari ini punya mengandalkan materi, saudara, sebentar habis. Kalau mengandalkan kita pikir kita punya uang, harta, kekayaan, kita punya kesuksesan, itu yang kita andalkan, sebentar lenyap. Saya punya bos begitu kaya, luar biasa, semua berkecukupan. Sampai anak cucu tidak ada yang berkekurangan. Tetapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Walaupun orang Kristen, sebatas cuma, yang penting saya percaya Tuhan, saya selamat. Tetapi kehidupan keluarganya, dia tinggal di rumah A, istrinya tinggal di rumah B. Anaknya jarang ketemu. Anaknya kalau datang kalau perlu, enggak datang enggak perlu datang. Anaknya jauh di luar. Punya cucu kalau sempet dianterin, kalau enggak sempet dianterin, dia cuma hidup sendiri. Kekayaannya luar biasa. Tapi apakah menjamin kehidupan yang memiliki damai sejahtera? Tidak. Tidak. Sekali lagi saya tidak mau membandingkan keluarga Kristen dengan keluarga orang tidak percaya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang keluarga Kristen, saudara dan saya. Bagaimana kita hidup, kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ada di dalam ikatan janji nikah, ada di dalam pernikahan. Tuhan mau Yesus itu jadi pusat. Dia jadi kepala yang memerintah keluarga kita. Dia yang mengambil keputusan. Tatkala kita dalam masalah, kita dalam pencobaan, kita di dalam sakit, kita tidak bingung. Tapi kita hanya satu tahu, saya punya dasar, saya punya fondasi. Ada Kristus di dalam hidup saya, ada Kristus di dalam keluarga saya. Kalau istri saya sakit, saya berdoa untuk istri saya. Anak saya berdoa untuk istri saya. Kalau saya sakit, siapapun yang sakit, siapapun yang mengalami kelemahan, siapapun yang mengalami kekurangan, selalu ada firman Tuhan yang terus menggema di dalam setiap seluruh anggota keluarga.
dan mempercayakan imannya kepada Tuhan. Ini sangat penting saudara, bagaimana kita bisa membangun keluarga kita, keluarga Kristen. Keluarga Kristen dirancang dibangun dalam kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kristus harus menjadi raja, menjadi pusat dan dasar kehidupan keluarga. Keluarga saudara dan saya dibentuk untuk menjadi teladan kasih. Suami istri dipersatukan untuk menjadi apa? Bukan cuma sekedar melahirkan anak, tapi harus bisa menjadi teladan kasih bagi anak-anak. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga Kristen ada pembentukan karakter. Di dalam keluarga Kristen juga yang benar hidupnya. Keluarga Kristen yang sehat. Ada berkat-berkat yang diberikan supaya melalui berkat itu saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Saudara dan saya yang diikat di dalam pernikahan bukan cuma sekedar pernikahan seremonial, bukan habis diberkatin di gereja, terus pesta nikah, udah. Ikut si bimbingan gitu ya, ya cuma syarat aja lah, yang penting saya bisa nikah. Yang penting saya bisa nikah. Tetapi saudara, apakah kita menyadari bahwa pernikahan saudara dan saya adalah pernikahan kudus, di mana dua pribadi, suami, pria dan wanita, dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan kudus. Bukan cuma dipersatukan, tetapi itu menjadi covenant, menjadi janji, janji yang kudus. Dan janji itu bersifat kekal. Janji itu mengikat saudara dan saya. Tatkala kita mengucap janji di hadapan Tuhan, janji itu, perkataan itu adalah kekal sifatnya. Dan akan terus mengikat saudara dan saya. Di hadapan Tuhan bukan perkara yang bermain-main. Jadi di hadapan Tuhan pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Dan janjinya itu didengar Tuhan, dimateraikan di dalam covenant Dia. Kita yang berikat janji mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita yang mengikat janji mau hidup semati. Kita yang mengikat janji untuk ada di dalam suka dan duka, sakit dan senang. Sampai maut memisahkan kita. Apakah ini hal perkara yang main-main? Di hadapan Tuhan, Allah yang perkasa, di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, apakah kita kemudian dengan mudah melupakannya? Kemudian kita kehilangan fokus kita. Setelah menikah kita kehilangan fokus. Kita hidup cuma mau sekedar jangan gua jadi jomblo lah. Ketemu pasangan yang mana aja lah, yang penting dia sayang gua. Jangan saudara. Pasangan itu harus sepadan, pasangan harus seimbang. Saudara yang sudah dipersatukan Tuhan, saya percaya ya bukan juga sembarang memilih pasangan. Hatinya sudah dipertautkan Tuhan di dalam ikat janji. Jadi kembali saudara, keluarga kita, keluarga Kristen harus punya fokus yang jelas. Yaitu apa? Fokus utama keluarga adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Harus mencerminkan kasih Bapa dan firman Tuhan. Bukan ego pribadi. Sekali lagi kita nggak bisa hidup, udah jadi keluarga Kristen, yang mimpin masih kemauan suami. Jadi keluarga Kristen yang mimpin masih kemauan istri. Kalau nggak
diturutin berantem. Enggak diturutin, awas lu ya, gitu. Anak kalau enggak diturutin, ambeknya gede. Ini bukan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita mau fokus kepada Christ Center, Tuhan jadi pusat. Seharusnya kita meletakkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan. Kita mempercayakan keluarga kita, mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Kan udah waktu pernikahan, tidak cukup. Mempersembahkan keluarga Kristen, keluarga kita itu enggak cukup sekali. Setiap hari harus dipersembahkan. Dipersembahkan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan hamba membawa keluarga hamba ke dalam tangan Tuhan. Supaya setiap hari kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak saya sebagai suami. Tapi biar engkau menjadi pusat. Engkau menjadi kepala atas rumah tangga ini. Supaya setiap saya mengambil keputusan Tuhan. Setiap saya sepakat sama istri. Dengan anak-anak. Saya juga sepakat sama Tuhan. Sering kita sepakat sama istri sama anak. Suami bisa sepakat sama istri sama anak. Tapi belum tentu jadi kehendak Tuhan. Ada yang sepakat hari Sabtu kita sibuk terus nih ya, Sabtu kita libur, kita healing yuk. Kita nginep di puncak, Minggu sore kita pulang. Sepakat tuh. Sepakat, suami, istri, anak sepakat. Tapi akan jadi kehendak Tuhan untuk meninggalkan ibadah kita. Dengan alasan healing. Apakah itu jadi kehendak Tuhan? Healing harusnya cari Tuhan, bukan cari keluyuran, pergi kemana-mana. Enggak. Bukan enggak boleh. Jadi Kristus harus jadi tujuan dan pusat segala keputusan. Ini yang Tuhan kehendaki, yang Yesus kehendaki tatkala Dia memberkati pernikahan kita. Dengan demikian saudara, kalau kita mempusatkan kehidupan kekristenan keluarga kita, maka dengan otomatis kalau firman itu dihidupi di dalam keluarga, ada doa-doa di dalam keluarga, iman kita semakin kuat. Setiap pribadi beriman kepada Tuhan, percaya, ada di dalam doa kepada keluarga, membawa keluarga, setiap pribadi, baik suami, baik istri, baik anak. Kalau itu kita lakukan bersama-sama, keluarga kita akan terus menjadi keluarga yang kuat. Damai sejahtera akan datang. Karena di dalam keluarga akan ada pembentukan karakter-karakter. Kalau semakin kita serahkan kepada Tuhan, tatkala kita bersinggungan, tatkala kita berselisih, tatkala kita cekcok, tatkala kita tidak sepaham antara suami, istri, dan anak, kita akan ingat kepada dasar kita yang membentuk keluarga kita. Iya. Firman Tuhan katakan, harus mengejar damai sejahtera. Kalau cekcok melulu, apakah ada damai sejahtera? Enggak ada. Kalau pendapat yang ini pengen dipenuhin, pendapat itu yang pengen dipenuhin, pendapat yang ini pengen dipenuhin, apakah ada damai sejahtera? Enggak ada. Yang ada bukan membangun keluarga. Keluarga makin saling menjauh. Cekcok hari ini istri dan keluarga, ya ntar malam lu tidur di sofa. Ada yang tidur di sofa.
Ada anak yang kalau keluar dari rumah, alasan yang nginep. Saya nginep mama di rumah teman. Ada apa? Ada tugas. Padahal dia tidak betah di rumah. Enggak ada damai sejahtera di rumah. Dia menemukan ketenangan damai sejahtera di rumah teman. Kalau ngobrol sama teman lebih enak dari ngomong sama orang tua. Ngomong sama teman mah bisa satu frekuensi. Ngomong sama orang tua konslet melulu. Enggak paham dia, channelnya beda. Enggak mengerti, saya anak muda. Papa mah enggak ngerti. Mama mah enggak ngerti. Enakan ngomong sama teman. Enakan curhat sama teman. Sama istri juga. Di rumah. Suami gue juga begitu, mendingan gue juga cari di luar. Suami cari di luar. Apakah ada damai sejahtera di dalam rumah keluarga kita? Tidak ada. Saudara, sungguh-sungguh Tuhan mau kita memperhatikan keluarga kita. Sungguh-sungguh supaya hidup kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Kristus. Next. Ini ada sedikit gambaran. Kenapa Kristus harus jadi kepala? Ada 1 Korintus 11 ayat 3. Kristus harus jadi kepala, dia harus jadi pusat. Di bawah Kristus adalah husband, suami. Suami punya tugas melindungi keluarga, memimpin keluarga, memprovide keluarga, mencukupkan kebutuhan keluarga. Di bawah suami adalah istri. Istri yang menghibur di dalam keluarga, memberikan penghiburan, kenyamanan, mengajar, nurture itu apa ya? Ya itulah nurture. Anak-anak harus menyayangi orang tua, harus mentaati orang tua. Oh, nurture itu mengasuh, ya, mengasuh keluarga, nurture itu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Next. Tuhan mau saudara hidup kita semua sepakat, satu keluarga, berjalan dalam firman. Ini yang Tuhan kehendaki. Keluarga Kristen yang sehat adalah keluarga yang menghidupi kebenaran firman dan doa. Jadi kalau mau keluarga kita sehat, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Harus banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa. Siapa yang harus punya tugas ini? Siapa yang harus banyak baca firman Tuhan dan berdoa? Suami, istri, anak. Jangan cuma mikir, itu kan urusan bapak, urusan papa, urusan suami, kepala keluarga. Dia yang harus. Enggak. Ada suami yang taat, tapi istrinya juga enggak taat. Enggak seimbang, saudara. Istrinya, suaminya mengajar firman Tuhan, pasangannya mengajar firman Tuhan, istrinya mengajar, menceritakan firman Tuhan. Ada pasangan yang menolak. Dia cuma bilang, pasangan mengingatkan firman Tuhan, kalau yang satunya juga tidak memikirkan hal rohani, dia cuma bilang, bawel lu. Ngomong sih enggak mungkin. So tahu lu. Apa-apaan sih? Banyak respon kita.
Apakah keluarga seperti ini akan ada damai sejahtera? Tidak, saudara. Jadi berjalan di dalam firman harus seluruh anggota keluarga. Suami, istri, anak, engkong, emak, semua. Tapi yang khusus adalah keluarga sendiri. Ini istri, suami, anak. Harus berjalan di dalam firman Tuhan. Harus mengenal firman, kebenaran firman Tuhan. Harus banyak berdoa, saling mendoakan. Suami mendoakan istri dan anak, istri mendoakan suami dan anak berdoa bagi orang tua. Ini baru sehat, saudara. Kehendak dan kebenaran Tuhan menjadi tuntunan dan panduan di dalam setiap keputusan. Keputusannya enggak mikir lagi, maunya gua, enggak. Karena dia semakin hari semakin mengenal kebenaran firman, maka semakin akan mengandalkan firman Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah keselamatanku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, walaupun hari ini sulit ekonominya, tapi aku percaya Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengubahkan air menjadi anggur. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat bagi hidup keluargaku. Tuhan akan memulihkan keadaan keluargaku. Firman itu akan otomatis terus keluar di dalam benak hati kita semua. Kalau hidup kita berjalan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan terus terngiang-ngiang. Mungkin tidak di suami, tapi bisa timbul di istri. Tidak timbul di istri, bisa timbul di anak kita. Anak juga bisa meneguhkan para orang tua. Jadi jangan kita berpikir, dia masih anak. Tidak. Tanggung jawab suami istri untuk juga membagikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anaknya. Jangan mencepelekan anak kita. Jangan juga anak-anak muda merasa karena engkau muda, ya, saya masih muda lah, enggak enak lah negul orang tua, enggak enak lah mengingatkan orang tua, walaupun saya tahu dia jalannya salah. Perlu, saudara, karena saudara adalah bagian daripada keluarga itu. Kita semua harus membangun keluarga kita. Banyak keluarga hanya membangun ekonominya semata, materi fisiknya belaka. Tadi saya bilang, membangun rumah fisik, bangun karir, keuangan, ya, pendidikan. Tetapi kita lupa membangun fondasi rohani. Lupa bahwa ada firman Tuhan. Lupa akan perkataan firman di dalam hidup kita. Firman cuma hanya sampai di gereja. Firman kalau saya dengar di gereja aja. Di rumah mah gak pernah baca firman. Di rumah mah gak pernah berdoa. Diri sendiri aja gak pernah berdoa, boro-boro ngedoain keluarga, boro-boro ngedoain anak, boro-boro ngedoain istri. Ini tidak sehat, saudara. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Matius 6:33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mungkin kita semua tahu firman ini, mungkin sering kita baca. Tetapi kita tidak pernah menangkap apa maksud daripada firman ini. Oh, sungguh firman ini berkuasa, luar biasa bagi kehidupan kekristenan. Bagi kehidupan pribadi dan keluarga kita. Malah yang sering kita cari adalah dunia dulu, kerja dulu. Prioritas kita adalah kerja dulu. Prioritas kita kerja adalah kesenangan dulu.
Tapi kita tidak pernah mencari kerajaan sorga. Tidakkah kita tahu bahwa fondasi yang kuat hanya ada di dalam Kristus Yesus? Mungkin firman ini sering kita dengar, tetapi sering kita abaikan. Kita tidak menangkap bahwa ada kuasa di balik perkataan firman ini. Kalau saya mencari Tuhan, saya percaya segala sesuatu akan ditambahkan. Apapun yang saya inginkan, apapun yang tidak pernah tersirat di hati saya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga saya, semua itu Tuhan sediakan kalau saya mencari Dia lebih dahulu. Saya mencari kerajaannya lebih dahulu. Tambahan sepele buat Tuhan, saudara. Maukah kita semua belajar mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita? Karena semuanya yang lain itu cuma tambahan. Burung pipit di udara tidak menanam, tapi Tuhan kasih makan. Bunga bakung di padang, siapa yang menghiasi? Tapi Tuhan hiasi. Burung tuh gak pernah mikir, dia bercocok tanam, enggak. Dia asal terbang aja, pokoknya entah ketemu makanan. Masakan kata Tuhan, Tuhan tidak mau melihara kita. Masakan kita masih mengejar cuma hal-hal materi. Hal-hal tambahan, tapi mengabaikan hal yang utama. Apakah fokus kita, keluarga kita, apakah tujuan keluarga kita di dalam? Apakah peran firman Tuhan di dalam keluarga kita? Sungguhkah firman Tuhan itu punya peran penting, punya nilai berharga di dalam keluarga kita? Sungguhkah firman Tuhan punya nilai yang berharga di dalam setiap hidup kita? Ataukah memang firman Tuhan sering kita abaikan? Sehingga kadang-kadang memang kenyataannya sulit untuk berdoa, sulit untuk baca firman Tuhan. Karena sering kali kita mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah jadi makanan rohani yang menguatkan, menyehatkan manusia rohani kita. Makanya ketemu firman Tuhan, aduh susah, nggak paham. Mau berdoa, aduh sulit. Karena kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa mengabaikan. Keluarga yang harmonis, kalau kita keluarga ingin harmonis, walau banyak perbedaan di dalamnya, hanya akan tercapai jika seluruh anggota keluarga bersedia taat dan hidup sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu perlu firman Tuhan, Yesus menjadi fondasi kita. Fondasi yang seperti apa? Fondasi rohani kita tidak bisa dibentuk oleh kesenangan kita. Fondasi rohani tidak bisa dibentuk oleh pilihan kita. Saya mah fondasinya maunya yang begini. Enggak. Setiap kita membangun, ya kalau saudara yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan rumah, fondasinya sudah ditentukan. Kalau mau bangun rumah 2 lantai, fondasinya seperti ini. Mau bangun 3 lantai, fondasinya seperti ini. Fondasinya mau kuat harus pakai batu, jangan pakai pasir. Dicampur dengan semen. Jangan cuma pasir aja, kan ada perumpamaannya. Membangun rumah di atas pasir dan membangun rumah di atas batu. Sekali ada badai pakai pasir, rubuh. Baru ketiup angin sebentar. Belum badai yang nanti bertubi-tubi. Makanya harus dengan batu.
Jadi kekristenan, keluarga Kristen harus dibangun di atas batu yang kokoh, yang kuat. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Jadi kita perlu membawa keluarga kita dibangun di atas batu karang. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan keruntuhan keluarganya, kehancuran keluarganya. Betul? Ada yang mengharapkan keluarganya runtuh? Atau hari ini ada yang keluarganya hancur? Keluarga Kristen ada yang keluarganya hancur hari ini? Kita mesti belajar kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita membentuk fondasi rohani bagi keluarga kita. Supaya kalau ada masalah, ada terpaan angin, bangunan keluarga kita tetap kokoh. Karena dasarnya adalah Kristus. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan lagi mengandalkan membangun dengan ekonomi. Jangan lagi membangun keluarga dengan uang, dengan harta, dengan kesuksesan. Bangunlah keluarga kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Maka akan menghasilkan ketahanan spiritual. Rohani kita akan kuat bertahan dan gak akan mudah goyah kalau ada badai. Kita akan terus bisa berdiri teguh. Karena dasarnya, akarnya, iman kita kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Dialah batu karang yang teguh. Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadilah bijak di dalam kita menghidupi keluarga kita. Para pria, jadilah bijak di dalam kita memimpin keluarga kita. Para istri, jadilah bijak kala kita mengasuh keluarga kita, memelihara keluarga kita. Anak-anak, jadilah bijak dengan menghormati, menaati orang tuamu. Keluarga yang bijak akan memiliki kehidupan yang taat, melakukan perintah Tuhan, memiliki dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan berjalan menurut kehendak Bapa. Oleh sebab itu saudara-saudara dan saya, siapapun kita, latar belakang apapun, di dalam keluarga kita punya tanggung jawab rohani. Kita semua punya tanggung jawab rohani. Istri, anak, ayah. Kalau mertua masih hidup sama kita, sama. Orang tua kita masih ada, sama. Semua punya tanggung jawab rohani. Semua harus aktif mengambil bagian di dalam tanggung jawab rohani ini. Semua harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Semua harus mengejar apa yang namanya berguna. Kalau ngomongin orang nggak berguna, jangan diomongin, tutup mulut, diam aja. Kalau suka ngomel di rumah, kalau suka menyakiti hati istri, menyakiti hati anak, menyakiti hati suami, udah diam aja, jangan terlalu banyak ngomong yang nggak perlu. Mengingatkan ya boleh, tapi kalau banyak ngomong, terlalu banyak ngomong, firman Tuhan bilang apa? Menampakkan kebodohan. Lebih baik, lebih banyak berdiam diri. Kalau kita banyak menuntut di dalam rumah tangga, kadang-kadang bukan kehendak Tuhan yang kita nyatakan buat keluarga. Kita sedang menghancurkan keluarga kita dengan perkataan kita, dengan tuntutan-tuntutan kita. Suami banyak dituntut begini, begitu. Istri banyak dituntut dengan begitu banyak daftar yang harus dia kerjakan. Anak banyak dituntut. Anak banyak menuntut orang tua harus begini-begini.
Semua masing-masing punya daftar panjang tuntutan di dalam keluarga. Semua terberati dengan banyak tuntutan. Siapa yang bisa banyak menuruti tuntutan? Gak ada. Kalau saya banyak dituntut juga saya nggak sanggup. Saya menuntut orang nggak saya percaya banyak yang nggak bisa sanggup. Tidak akan ada yang sempurna. Suami istri punya kelemahan masing-masing. Anak punya kelemahan, orang tua punya kelemahan. Semua punya kelemahan. Tapi juga jangan lupa, semua juga punya kelebihan. Alangkah dahsyatnya, alangkah luar biasanya kalau saudara dan saya memahami bahwa kelemahan dan kekuatan istri saya bisa menopang saya. Kelemahan istri saya bisa menolong saya menjadi kekuatan. Setiap kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk membangun rumah tangga. Bangun, dukung kerohanian keluarga. Harus berfungsi, terlibat aktif. Kalau punya masalah jangan semua cuek-cuek, berdoalah. Kalau anak mendapati ini suami istri, papa mama sering cekcok, berdoalah buat mereka. Ambillah tanggung jawab di dalam keluarga. Sebagai seorang keluarga Kristen. Suami istri, ya banyak perselisihan, banyak percekcokan, udah jangan dilanjutin ngomongnya, kalau ngomong kebablasan semua. Lebih baik diam berdiri, merendahkan diri berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah ini jadi kehendak-Mu? Kita cari kehendak Tuhan lah. Jangan cari kesenangan sendiri, jangan cari kehendak sendiri, jangan cari tuntutan sendiri. Enggak ada yang bisa memenuhi. Cari kehendak Tuhan. Cari wajah Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, baru bisa beres. Banyak keluarga Kristen juga lupa. Mungkin tanggung jawab hari-hari sih bisa tanggung jawab. Ya, bisa tanggung jawab. Tugas istri bisa, tugas suami bisa, anak-anak bisa. Mungkin semuanya keluarganya baik-baik nih. Tapi kadang-kadang juga saudara, seringkali kita lupa. Yang jasmani aja yang kita perhatikan. Oh, saya ngelihat tuh istri saya baik-baik saja. Makan cukup, anak juga makan cukup, sekolah udah bisa. Bisa ngeles, bisa ini, bisa itu. Cukup buat dia. Tapi kita lupa. Kita lalai untuk berdoa. Kita lalai memperhatikan kerohanian anak. Lalai memperhatikan kerohanian suami, lalai memperhatikan kerohanian istri. Kita lupa mengasihi, yang penting suami udahlah, dia penting kerja. Ya, yang penting dia kerja, boleh pulang malam juga. Ya, yang penting dia bawa duit. Nggak bawa duit, awas lu pulang, gitu ya. Aduh saudara, ya jangan pulang kalau belum bawa duit. Pusing saudara. Kalau lagi urusannya lancar, kalau urusan lagi seret, jadi lupa mengasihi. Yang kita ngomong ini istri kita, yang kita omongin ini anak kita. Pulang malam-malam lu, iya kan Pak ada urusan sekolah, udah sekalian jangan pulang. Ada urusan gereja Pak, aku pelayanan, udah sekalian jangan pulang. Apa yang kita bangun dari perkataan kita ini? Apakah perkataan kita mendatangkan damai sejahtera di dalam keluarga? Enggak. Jadi seringkali kita abaikan tanggung jawab rohani. Dengan segala perkataan kita yang tidak berguna. Sikap kita yang cuak-cuek gitu ya. Enggak saling membangun, enggak mengasihi, enggak mengingatkan. Perlu. Semua ini saudara, tanggung jawab rohani ini semua
harus kita pergunakan, harus kita lakukan untuk kita saling memperlengkapi. Supaya apa, saudara? Saudara, kalau kita mendasarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan di dalam iman, kita mendasarkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai batu karang kita, ya. Kita percaya, kita mau melaksanakan tanggung jawab rohani kita mau ingat, ya. Di dalam tanggung jawab rohani ini juga Tuhan akan bekerja memperlengkapi saudara dan saya. Kekurangan istri akan diperlengkapi oleh Tuhan. Kelemahan suami akan diperlengkapi oleh Tuhan. Perlengkapan apa yang Tuhan berikan kepada kita? 1 Korintus 12 ayat 25 katakan gini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi begini, Tuhan mau memperlengkapi kita di dalam keluarga. Dengan perlengkapan-perlengkapan apa? Firman Tuhan katakan, kalau engkau ada di dalam ancaman kuasa kegelapan, ya, kita ngerasa aduh rumah nggak nyaman, ini banyak ada kuasa gelap. Ya, kita ada di dalam ketakutan, di dalam intimidasi kuasa gelap. Ada perlengkapan senjata. Ya, perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kita di keluarga sering cekcok, nggak sabaran, ya, nggak lembut kalau ngomong cos aja nyakitin hati. Tuhan memberikan perlengkapan buah-buah roh kepada kita supaya kita bisa lemah lembut. Ada perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan sediakan di dalam keluarga. Kalau kita mau berjalan di dalam firman, kalau hidup kita mau mendasarkan Kristus sebagai batu karang, sebagai fondasi keluarga kita, maka perlengkapan-perlengkapan, kekurangan-kekurangan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Istri akan memperlengkapi suami, suami akan memperlengkapi istri, ayah akan memperlengkapi anak-anaknya dengan firman Tuhan, ya, dengan nasihat. Itulah perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan. Besi menajamkan besi, ya, melalui percekcokan, ya, melalui selisih, semua semakin diasah. Oh iya, ternyata saya yang salah. Semakin tuh mau rendah hati, mau mengakui kesalahan. Oh, yang tadinya susah. Mana pernah ada orang mau ngaku kalau salah? Suami nggak pernah ngaku salah sama istri, istri nggak pernah ngaku salah sama suami atas semua perbuatan perkataan mereka. Oh, melalui cekcok, aduh, iya Tuhan ingetin. Oh, biar saya lebih rendah hati. Saya mau lembut di hadapan Tuhan, nggak mau lagi ngotot. Saya mau ada damai sukacita di dalam keluarga saya. Saudara, perlengkapan-perlengkapan ini adalah merupakan nilai-nilai dan kebenaran firman yang dibagikan kepada masing-masing anggota. Bapa sedang memperlengkapi kita sedemikian rupa untuk membentuk dan menjadikan kita indah pada waktunya. Perlengkapan-perlengkapan ini, ya, yang mungkin kita nggak sadari. Saya juga dulu temperamental, tapi semakin hari semakin sabar. Itulah perlengkapan-perlengkapan. Mungkin dulu kurang mengasihi, tapi hari ini semakin mengasihi. Dulu kurang lembut, hari ini kurang bisa menjadi lebih lemah lembut. Dulu perkataannya mungkin sering mengiris hati orang, bikin kesinggung orang. Mungkin saya harus belajar untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Itulah perlengkapan-perlengkapan yang sedang Tuhan kerjakan. Itulah proses-proses perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup keluarga. Setiap pribadi Tuhan ubahkan. Supaya apa? Supaya kita semua berubah. Supaya hidup kita tidak lagi sama.
Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menang atas segala persoalan, menang atas segala perselisihan. Keluarga kita menjadi keluarga yang menang atas segala sakit hati. Semua itu bisa dibereskan oleh Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan. Apakah hari ini masih ada yang masih keras hati? Ya, dengar firman, masih keras hati. Kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Di dalam keluarga karakter-karakter kita yang jelek, tabiat-tabiat lama yang enggak baik, sedang Tuhan proses. Melalui apa? Melalui suami istri, melalui anak. Di dalam keluarga kita. Dia sedang memproses kita semua. Amin, saudara. Jangan jadikan masalah perselisihan malah meruntuhkan, menghancurkan keluarga kita. Jangan. Tapi kita mau melihat firman Tuhan sekali lagi. Supaya ada damai sejahtera di dalam keluarga kita. Saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus. Jadi tidak seorang pun boleh menceraikan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah milik Kristus. Ya, justru Bapak menghendaki kita semua saling melengkapi. Terakhir, saling melengkapi. Tuhan mau kita semua saling melengkapi. Inilah firman-Nya, 2 Korintus 8 ayat 14. Mari perhatikan sama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Jadi suami, istri banyak kekurangannya? Ya. Keluarga Kristen sudah sempurna? Belum. Keluarga Kristen belum ada yang sempurna. Kita semua nggak ada yang sempurna. Termasuk juga keluarga saya, belum sempurna. Tetapi kata Tuhan, firman Tuhan berkata, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan saya. Kelebihan suami, istri saling menutupi. Kasih yang ada saling menutupi. Semua harus berlandaskan kasih. Bisa enggak kita menutupi, mencukupkan ini? Tidak bisa kalau tidak lagi ada kasih. Kasih cuma ada di dalam Kristus Yesus. Kasih cuma ada kalau kita berjalan di dalam firman. Kasih cuma ada kalau keluarga kita berlandaskan Kristus. Kalau Kristus jadi pemimpin, kepala di dalam rumah tangga kita, pasti ada kasih. Tapi bagaimana firman ini bisa menutupi kekurangan? Enggak akan bisa kalau enggak ada fondasi yang benar. Enggak ada Kristus. Tanpa Kristus firman ini enggak akan bisa digenapi di dalam keluarga. Enggak bisa saling menutupi. Enggak cocok. Kenapa saya mesti menutupi kelemahan istri saya? Kenapa saya harus menutupi kekurangan suami saya? Nggak bisa. Kalau kita mau jujur, nggak akan ada keseimbangan kalau cuma mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau cuma mengandalkan ego sendiri, tidak pernah mau belajar mengalah, tidak pernah mau belajar mengampuni, tidak pernah belajar mau melupakan. Urusan permasalahan 5 tahun, 10 tahun, hari ini masih diomongin terus, masih diungkit terus. Enggak pernah sembuh.
Terus perkara-perkara ini tak puluhan tahun, lu dulu juga baru kawin, lu begini. Lu juga dulu baru kawin begini, itu udah kawin 20 tahun, masih diingat, masih diomong. Enggak pernah mengampuni. Bagaimana ada damai sejahtera? Bagaimana keluarga bisa dibangun kalau begini terus? Boro-boro bisa mau mengikuti kehendak Tuhan. Enggak akan bisa. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mau kita saling melengkapi. Bukan bersaing, bukan ngerasa benar. Ada keluarga yang cari duit, suami nyari duit, istri nyari duit. Istrinya nyari duitnya lebih pintar dari suami. Ya, merasa lebih. Banyak omong-omongan. Jangan. Perbedaan adalah kesempatan untuk menopang kekurangan satu sama lain. Perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perasaan, semua apapun. Itu Tuhan buka. Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar besi, menajamkan besi. Tapi kita harus melihat bahwa semua itu harus membangun. Bagaimana perbedaan ini dibangun? Bisa membangun keluarga. Harus saling melengkapi kekurangan. Amin, saudara? Harus saling melengkapi kekurangan. Ya, supaya bisa saling menopang satu sama lain. Dan menciptakan keharmonisan yang diberkati Tuhan. Kelemahan dan kekuatan anggota adalah untuk saling menopang. Bukan menghakimi, apalagi merendahkan. Ya. Jangan saling menghakimi suami istri. Enggak ada yang benar. Ya. Kita tidak ada satupun yang benar kalau hidup di dalam kehendak diri sendiri. Di dalam ego sendiri. Saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung dalam kelemahan. Akan mendapati keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Anak mendukung, ya, papa mama, mungkin keluarga lagi ekonominya lagi kurang, anak lagi diberkati pekerjaan, bolehlah tolong, ya. Istri mungkin lebih diberkati Tuhan, boleh menolong suami, ya. Semuanya harus dibawa dalam keseimbangan. Kalau ada keseimbangan, bukan tidak boleh mengejar materi, tapi kalau fondasi benar, cari Tuhan yang benar, fokusnya benar, tujuan pernikahan keluarganya benar, ya, Tuhan juga pasti berkatin. Ya, carilah kerajaan surga lebih dahulu di dalam keluarga kita, maka semua akan ditambahkan. Mari saya undang pemusik bangkit. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Semua kita bangkit berdiri. Mari serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita nyanyikan lagu ini, mari bawa masing-masing diri kita, suami, istri, anak. Bawa ke hadapan Tuhan. Bawa hidup kita, persembahkan hidup kita. Bawa juga keluarga kita ke hadirat Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat menolong, hanya Dia yang dapat memperbaiki. Mungkin perbanyak permasalahan dalam keluarga, dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita. Tapi malah pada siang hari ini, izinkan Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Memulihkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Hubungan kita suami istri dengan anak, keluarga kita, dengan mertua kita, dengan teman serohani kita, dengan sejawat sepelayanan kita. Izinkan bawa keluarga kita. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku
percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari nyanyikan semua. Kemanapun ku bersama, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Mari katakan kepada Tuhan, Yesus aku percaya, percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari dari awal kita nyanyikan, mari jemaat Tuhan nyanyikan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu.
keluarga kami semua. Kami mau berjalan di dalam firman. Kristus adalah fondasi. Kristus adalah batu karang di atas keluarga. Siang hari ini Tuhan, kami masing-masing mau mengambil tanggung jawab rohani atas keluarga kami. Kami mau membagikan firman. Kami mau berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Bahwa setiap individu kami memiliki tanggung jawab rohani atas keluarga kami. Menyerahkannya ke dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Menyerahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Perbedaan kami tidak lagi menjadi masalah. Perbedaan kami tidak lagi menjadi konflik. Tetapi perbedaan kami dengan setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kami adalah untuk menopang satu sama lain, untuk memperlengkapi satu sama lain, untuk saling melengkapi, supaya keluarga kami masing-masing dapat ditopang. Terima kasih Tuhan untuk segala kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kelemahan di dalam istri saya. Terima kasih Tuhan untuk kelemahan di dalam suami saya. Terima kasih Tuhan untuk kelemahan di dalam anak-anak saya, di dalam orang tua saya. Kami mau membawa semua kelemahan itu ke dalam tangan Tuhan, supaya menjadi kekuatan bagi keluarga kami. Kami mau menerimanya Tuhan. Kami mau melepaskan segala pengampunan. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan atas setiap kesalahan pasangan kami, orang tua kami, keluarga kami, mertua kami. Kami lepaskan pengampunan. Dan kami mau menerima Tuhan damai sejahtera Tuhan. Kami mau menerima pemulihan Tuhan atas keluarga kami. Kami mau menerima kemenangan atas keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu yang kudus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kita berdiri semua, kita angkat tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami, membukakan mata kami, dan biarlah itu tersimpan di hati kami. Dan firman itu Tuhan menjadi janji-Mu yang sungguh-sungguh akan memulihkan keluarga kami, akan membuat keluarga kami menjadi sehat, bahkan menjadi kuat. Karena itu saudara-saudara, pulanglah sebentar membawa firman yang hidup, menjadi dasar bagi kehidupan keluarga masing-masing. Bawa firman yang hidup untuk engkau yakini, engkau perbuat, dan melibatkan keluarga semua. Datang sungguh kepada Tuhan, minta sungguh kepada Tuhan, dan berubahlah, dan berubahlah, dan berubahlah mulai dari saya. Tuhan, ubah mulai dari saya. Tuhan, ubah mulai dari setiap kami. Kami percaya berkat-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, kemenangan yang daripada-Mu mengalir. Perubahan demi perubahan terjadi karena Roh Kudus akan mengerjakan bagi setiap hati yang rindu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan berubahlah di dalam hidup sesuai firman dan tuntunan Roh Kudus di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar saya undang untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin mengembalikan perpuluhan dan juga untuk petugas kolektan bisa bersiap.
Sekali lagi kita bersehati berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mau memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan bagimu Tuhan. Segala apa yang kami punya kami percaya itu semua berasal dari anugerah-Mu pada setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan kami percaya Engkau akan berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebentar sambil pengumuman dijalankan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara Anton. Apakah bisa bangkit berdiri Saudara Anton? Supaya kita dapat mengenal dan memberikan salam kiri kanan, depan belakang, boleh berikan salam yang terbaik untuk Saudara Anton. Kami senang kehadiran saudara di tempat ini dan kembali kami mengharapkan kehadirannya di minggu depan. Terima kasih. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Sekali lagi kita mau naikkan ucapan syukur kita. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih.
Terima kasih Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.